Jadi kemudian nanti ada kooperasinya, ya. Kemudian ada dari PDT juga, desa tertinggal, ya. Jadi, ini merupakan satu kolaborasi bahwa ternyata kalau dikerjakan secara bersama itu akan memberikan hasil yang ekspor ini juga diberikan fasilitas-fasilitas, dan fasilitas-fasilitas ini bukan hanya untuk perusahaan saja, tapi juga termasuk oleh petani mitra. Jadi Pak Bupati ini juga kayaknya worth it, Bapak capek-capek karena ini satu-satunya yang dihadiri oleh 2 eselon 1. Dari industri yang membina kita, ya, perindustrian, dan kemudian bea cukainya juga. Tadinya bea cukainya juga mau hadir juga, ya, jadi wakil. Nah, dengan pengembangan ini Bapak-bapak diharapkan jadi petani itu mempunyai kapasitas untuk memproduksi satu produk yang bisa diekspor. Nah, hari ini memang kita mulai dengan skala yang kecil untuk demplot. Harapannya kalau ini nanti sudah besar, itu sebetulnya bisa untuk memenuhi kebutuhan ekspor. Sebagai contoh yang sudah dilakukan di Tanggamus, ini satu contoh real, ya, kolaborasi kantor Kemenko, kemudian waktu itu juga dari Dirjen Horti, ya, terus bea cukai, dan dari perindustrian waktu itu masih zamannya Bu Surya. Nah, mudah-mudahan ini alternatif, karena sebetulnya kita mengadakan program creating share value ini adalah konsepnya mendekatkan kepada konsumen. Jadi sekarang contohnya di Surabaya itu kebutuhan pisang mungkin per minggu bisa 2 dan itu sekarang pisangnya jalan-jalan dari Lampung ke Surabaya. Nah, nanti kalau Bondowoso ada, Ponorogo ada, ini Jawa Timur sudah mendapatkan supply dengan supply chain yang akan lebih kuat. Jadi sentra-sentra pendekatan ini, dan tidak kemungkinan bukan hanya produk besar saja, tapi kita mengembangkan produk-produk unggulan. Jadi sebetulnya kalau sama cerita, kalau buah Nusantara itu orang Indonesia pasti milih. Saya pernah tanya Pak Bu Yuli, kalau kita kira-kira 15 tahun yang lalu kita bilang mau impor pisang ke Jepang, itu diketawain orang. Saya sama Pak Suci pun diketawain, mimpi tahun apalagi. Tapi ternyata bisa, dan pisang Indonesia ini masuk ke Jepang bersaing dengan pisang Del Monte yang sudah mempunyai jam. Ternyata bisa masuk Singapura juga bisa, walaupun memang tidak gampang. Titik rekelnya itu maksimal cuma 3. Kalau lebih dari itu di reject. Nah, sedangkan di lokal dulu saya waktu masih kecil, ya, jadi pisang itu semakin burik semakin manis katanya. Nah, ini ada paradigma ini menghemat dari Lampung ke Surabaya, dari mana. Kedua, perusahaan tanpa investasi lahan punya produk, itu juga suatu positif buat perusahaan. Nah, ini yang kita katakan, kita bukan bagi hasil tapi sharing value. Nah, karena itu contohnya di Tanggamus sekarang sudah 450 hektar, petaninya udah 1000, dan sudah ekspor rutin setiap minggu. Dari karantina, dari bea cukai dan lain sebagainya itu
Di petani sekarang tinggal ngeprint fitosanitary certificate-nya sudah langsung diserahkan, terus kemudian biaya cukainya juga sudah ini langsung jalan. Nah ini sekarang karena sudah 400 ini, maka sudah bisa rutin ekspornya. Tapi kalau di bawah itu ya kita memenuhi pasar lokal dulu ya Mas Ibu. Karena ekspor ini nah, kemudian hari, nah ini juga himbauan kepada bapak-bapak semua dari pemerintahan. Juga pihak kedua untuk melakukan prosesi penandatanganan perjanjian. Waduh. Itu Bapak. Baik. Kami persilakan untuk menghadap ke undangan. Monggo, rekan-rekan media, kami hitungan kelima mundur. Bapak tangan. Bondowoso melesat. Baik rekan-rekan media, kami hitung 5 hitungan. 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya ketemu kita semua. Headline Paradis. Itulah Bondowoso. Kemudian saya harapkan dengan kehadiran bapak-bapak yang dari kementerian support dan dukungannya untuk Bondowoso ini. Kalau tadi Bapak Willy menyatakan hari ini hari panen kopi, petik kopi, ke depan adalah petik pisang, kemudian pelepasan ekspor Holidays. Tidak hanya panen tapi langsung diekspor. Rugi kalau kita hanya panen, tidak ada pembelinya, tetap numpuk di desa ini. Harapan kami kepada Bapak Sekretaris Kementerian, juga Bapak Willy dan semuanya, dukungannya supaya ini sukses. Sangat pendek ini betul-betul menjadi prioritas di Bondowoso, bisa meningkatkan perekonomian masyarakat di Bondowoso. Kalau demikian yang dapat saya sampaikan, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bupati Bondowoso. Sebelum penugasan saya di sini, mulai dari Lampung, kemudian tadi sudah disebutkan oleh Pak Kiai, dari Lampung, kemudian Jemberana, Benar Meriah, terakhir Ponorogo, Blitar, di Ponorogo untuk melihat hasilnya seperti apa. Ibu dan Bapak sekalian juga teman-teman para petani ya. Jadi kenapa ada biaya cukai di sini? Tadi sedikit sudah disinggung oleh Pak Willy bahwa nanti insya Allah kalau ini berkembang kemudian nanti akan ada fasilitas namanya kawasan berikat hortikultura, di mana bahan baku, bahan penolong, mesin-mesin, mungkin segala sesuatu. Bapak Bupati Malang, sahabat saya tiap hari ketemu, Bapak teman-teman petani ya, fasilitas-fasilitas fiskal itu, yang tentunya perlu kedisiplinan. Jadi pisang ini nanti itu tidak boleh ada tumpang sari, jadi nggak boleh ada cabai di situ, terong ditanam bersama-sama dengan pisang, jadi harus disiplin, nanti ditagih sama teman-teman biaya juga, nanti ditagih karena yang boleh makan pupuk yang diberikan fasilitas itu hanya pisangnya. Jadi kalau ada cabai tumbuh di situ, terong tumbuh di situ, dia makan pupuk, nanti dia ditagih sama biaya cukai. Insya Allah nanti kami support terus untuk kami dampingi nanti ke depannya, teman-teman petani juga begitu, jangan khawatir, nanti kami akan dampingi dari jajaran Kementerian Keuangan, baik kami dari Bea Cukai dan dari perpajakan yang nanti akan bagaimana ini bisa berkembang. Demikian yang bisa saya sampaikan di dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan ini nanti menjadi harapan kita semua, Pak Kiai, apa yang Bapak sampaikan tadi, yang mungkin tadi sangat penting. Tidak ada gunanya kita kemudian memperoleh panenan yang bagus, yang baik, tetapi kemudian tidak bisa keluar dari desa ini, tidak bisa dijual, karena pada prinsipnya adalah nanti bagaimana produk ini nanti bisa dijual dengan harga yang termaintain baik ya. Demikian ya Pak Willy ya. Jadi teman-teman
IGF ini betul-betul nanti akan mengawal supaya juga menjaga harga itu di tingkat petani itu tetap harga keekonomian yang mendatangkan keuntungan yang sewajarnya, yang semestinya bagi para petani. Demikian ya Bapak Ibu semua yang tidak bisa hadir satu persatu. Ya, kami sangat bangga bisa berada di sini. Satu kolaborasi ada pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun swasta yang di sini diwakili oleh CGP dan juga masyarakat di sini. Ya, kalau kami lihat ini kesempatan yang sangat baik sekali. Ya, kenapa kami sampaikan kesempatan yang perlu untuk dioptimalkan? Ya, karena IGP ini adalah perusahaan yang mengekspor ya produk hortikultura itu lebih dari 50 negara tujuan ekspor. Dan mungkin sekitar ya karena tiap tahun itu sampai sekitar 60 negara tujuan memenuhi dalam negeri dengan download 1,8 hektar. Ya, kita berharap kedepannya ini menjadi desa pisang Cavendish. Ya, nanti kalau sudah bisa menjadi desa pisang Cavendish yang tujuannya ekspor, ini nanti menjadi desa devisa. Jadi itu yang kita harapkan. Kalau sudah sampai ke desa devisa, pemerintah akan memberikan ya kemudahan fasilitas untuk pembiayaan. Jadi pembiayaan memang ada penugasan ya untuk bank tertentu untuk memberikan pembiayaan kalau desa itu sebagai desa. Jelas teknik semuanya. Nah, khusus pisang ini nanti kita bersama-sama berkolaborasi dengan teman-teman dari kementerian lembaga yang lain. Terima kasih Pak Dirjen Misi Agro, juga teman-teman dari Kementerian Pertanian, beberapa unit satu di sana, mulai Dirjen Hortikultura sampai Badan Karantina Pertanian juga sangat membantu kita semuanya sehingga bisa terwujud di beberapa daerah dan paling tidak di ujung daerah kita sudah bisa wujudkan bersama-sama. Teman-teman dari Kemenkes BPTT nanti Pak Samsul kita bisa turun bersama untuk memberdayakan teman-teman di seluruh wilayah dan kebetulan semuanya di wilayah desa yang secara portofolio ada di tempat Bapak semuanya. Jadi ini masih di tingkat pasar global juga masih over demand, jadi permintaannya masih jauh lebih banyak daripada supply-nya. Demikian juga di pasar dalam negeri. Saya kira kita bisa berharap, apalagi teman-teman GGP ini sudah menjadi khususnya untuk nanas eksportir terbesar di dunia, Pak. Ini luar biasa untuk teman-teman GGP. Jadi saya tanya Pak Weli, untuk ekspornya 1 tahun sudah 18.000 tius. Jadi 1 bulannya rata-rata lebih dari 1.500 kontainer. Dan devisanya kalau sudah 350 juta US dollar, Bu Yuli itu sudah lebih dari separuh ekspor hortikultura, karena hortikultura baru 650 juta US dollar. Jadi sekali lagi apresiasi untuk teman-teman GGP dengan segala upayanya. Nah, ini karena Pak Bupati biasanya kami hari Jumat, Sabtu, Minggu itu harus jalan ke daerah-daerah, dan hari ini kami izin ke Pak Menko karena Pak Menko lagi keliling di Jawa Tengah. Pertama, di tengah masa pandemi ini, kebetulan kami juga mendapatkan tugas di tingkat nasional selaku Komite PCPEN, Pak. Mohon izin Bapak, kami dari rekan-rekan media juga mau mengambil foto atau gambar. Baik, cukup. Untuk berikutnya Bapak Juhari, Kurtani Padi senilai 40 juta. Mohon izin tahan dulu sebentar Bapak. Baik, terima kasih. Dilanjutkan Bapak Mustafa, usaha penggilingan padi dan pertanian dengan nominal 250 juta. Baik, dilanjutkan dengan foto bersama Bapak. Merupakan foto dari Kabupaten Bondowoso. Dengan foto terlebih dahulu. Foto untuk berbaris, Bapak mohon izin undangan VIP. Baik,
Kami sampaikan untuk pelaksanaan penanaman, kami hitung mohon izin Bapak, disilakan setelah foto bersama ini. Bupati Malang. Mas. Capeknya Pak Menteri. Ini sudah mulai melalui proses yang cukup panjang, Pak Bupati, juga teman-teman semua kementerian, lembaga, dan instansi yang terkait hari ini. Ini sebagai bagian dari rencana kita untuk mendorong pengembangan hortikultura khususnya yang berorientasi ekspor. Sebagaimana tadi sudah kami sampaikan dengan teman-teman semua kementerian lembaga, ini adalah yang ketujuh lokasi kita melakukan penanaman Cavendish. Untuk di Jawa Timur kemarin sudah ada di Blitar dan di Ponorogo, kemudian di Bali kemarin di Jembrana, demikian juga di Lampung di Tanggamus, dan di Aceh di Bener Meriah. Dua lagi kalau nggak salah di Jawa Barat yang masih kita siapkan. Jadi ini bagian dari rencana kita semuanya untuk mendorong pengembangan hortikultura, terutama teman-teman dari Kementerian Pertanian hari ini juga hadir, Pak Kapus, dan dari Barantan juga dari beberapa unit di Kementan, juga Pak Dirjen Industri Agro, Pak Putu Yuli hadir bersama kita untuk memberikan support dan dorongan bagaimana kita mendorong horti khususnya pisang Cavendish ini, dimana seperti tadi disampaikan oleh Pak Weli, teman-teman dari GGP, pisang Cavendish ini pasarnya baik di dalam negeri maupun luar negeri masih terbuka luas. Kemudian juga dari sisi program yang kita sudah gulirkan, selain nanti untuk memenuhi kebutuhan, dan alhamdulillah kemarin di beberapa daerah terutama di Lampung para petaninya sudah bisa mulai ekspor sendiri. Kita berharap nanti dari Bondowoso ini kita awali dengan penanaman di demplot seluas 1,8 hektar di Desa Mas Kuning Kulon ini. Mudah-mudahan nanti insya Allah kalau ini berhasil sesuai dengan harapan kita semuanya, insya Allah kita akan ketemu kembali nanti 10 bulan atau sekitar 10 bulan ke depan untuk insya Allah panen bersama-sama. Nah setelah itu baru kita kembangkan di daerah-daerah, terima kasih, di para petani di daerah sekitar wilayah Bujer dan Bondowoso ini. Nah mungkin yang perlu kami update ekspor. Demikian juga keberhasilan dari program ini, yang paling penting adalah program kolaborasi kita bersama-sama. Kami terima kasih Pak Bupati, jajaran Pemkab Bondowoso, juga teman-teman kementerian lembaga yang hadir di sini, dari teman-teman Kementerian Keuangan terkait dengan fasilitas fiskal yang kita dapatkan, teman-teman dari Kemenperin untuk dukungan industri agro, dari Kementan, baik dari Dijen Horti, Karantina, dan unit-unit yang lain di Kementan, juga teman-teman perdagangan juga ikut hadir bersama-sama untuk mendorong nanti pengembangan, terutama kalau berorientasi ekspor, teman-teman Kemendes, PDTT, teman-teman Kemenkop UKM, jadi semuanya lengkap hadir bersama-sama. Mudah-mudahan kolaborasi yang baik ini bisa mengawal dan mendampingi Pak Bupati sampai betul-betul panen, dan insya Allah kita akan betul-betul ekspor. Terima kasih, demikian teman-teman media. Assalamualaikum.